Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Zara ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Question Scientific di Media Sosial TikTok dengan studi kasus pada akun Scientific. Oke, untuk bab 1 ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Dalam era persaingan, bisnis semakin ketat, strategi pemasaran memiliki peran penting dalam mengembangkan perusahaan. Perkembangan zaman dan teknologi yang pesat memperlihatkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada produk atau jasa, tetapi juga pada strategi pemasaran yang tepat. Untuk penerapan strategi pemasaran di media sosial seperti TikTok menjadi semakin relevan dan penting dalam upaya memajukan bisnis di era digitalisasi yang merajalela ini. Oke, untuk next slide. Di sini ada fokus utama, di mana fokus utama ini mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Scientific dalam mempromosikan produk cushion mereka di platform media sosial TikTok. Tujuan penelitiannya untuk memahami strategi komunikasi pemasaran cushion Scientific di media sosial TikTok. Kemudian next slide, ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang berguna dalam perkembangan ilmu komunikasi, khususnya periklanan dan komunikasi pemasaran. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan dan pemasar dalam merancang strategi komunikasi pemasaran yang efektif di TikTok, serta menjadi bahan referensi untuk pengembangan strategi pemasaran yang sesuai dengan tren dan preferensi konsumen. Oke, untuk next slide. Di sini ada bab 2 di mana ada kajian pustaka, ada penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian terdahulu. Ada penelitian 5 terdahulu. Di sini ada analisis strategi komunikasi pemasaran, studi kasus strategi komunikasi pemasaran merchandise di kedai digital 8 Solo oleh Doni Mardianto Giarti 2019. Yang kedua ada strategi pemasaran bisnis kuliner menggunakan influencer melalui media sosial Instagram oleh Metrista Handika dan Gede Sri Dharma 2018. Kemudian yang ketiga ada analisis konten strategi komunikasi pemasaran di era digital pada aplikasi TikTok, studi kasus akun TikTok CV Indonesia oleh Kamala Dewi 2023. Yang keempat ada strategi pemasaran dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen, studi kasus pada Civis Sentral Elektro Bengkulu 2022 www.jurnalumb.ac.id. Yang kelima ada Creative Strategies in Social Media Marketing and Exploratory Study of Branded Social Content and Consumer Engagement, Christy Ashley and Tracy Tustin 2014. Oke, kemudian selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama ada pemasaran itu seperti jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Melalui pemasaran, kita tuh dapat memahami apa yang konsumen butuhkan dan inginkan, serta membangun hubungan yang kuat dengan mereka gitu. Yang kedua di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan rencana komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan cara menganalisis atau menganalisa pasar, membagi pasar menjadi segmen-segmen kecil, memilih target yang tepat, kemudian menciptakan citra yang unik di benak konsumen. Kemudian yang ketiga ada strategi STP, segmentation, targeting, and positioning, di mana strategi pemasaran langkah pertamanya itu menganalisis situasi pasar, kemudian membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, kemudian memilih segmen yang paling menarik, dan menciptakan citra produk yang berbeda agar konsumen tertarik. Kemudian yang keempat ada bauran pemasaran atau marketing mix, di mana bauran pemasaran ini melibatkan 4 elemen, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Perusahaan perlu merancang strategi yang tepat untuk setiap elemen ini. Kemudian yang kelima ada internet marketing,
internet marketing ini menggunakan internet dengan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran. Ini melibatkan berbagai teknik konten pemasaran seperti pemasaran email dan iklan online. Yang keenam ada social media, di mana pemanfaatan ini dalam pemasaran semakin penting, di mana sosial media memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan membangun kesadaran merek dan mempromosikan produk secara efektif. Yang ketujuh ada kesadaran merek atau brand awareness. Di sini faktor kunci dalam pemasaran produk kecantikan dengan membangun kesadaran merek yang kuat. Perusahaan dapat menarik perhatian konsumen dengan membedakan produknya dari pesaing dan membangun loyalitas konsumen. Untuk yang terakhir ada pemasaran produk kecantikan, di mana pemasaran produk kecantikan ini tentu saja melibatkan strategi khusus untuk menarik konsumen yang semakin sadar akan kebutuhan dan produk yang ramah lingkungan, personalisasi dan keberlanjutannya. Kemudian di sini ada bab 3, yang terakhir ada metodologi penelitian, di mana ada paradigma penelitian dan metode penelitian. Paradigma penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah paradigma konstruktivis. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, untuk next slide, di sini ada subjek penelitian dan pengumpulan data, di mana subjek penelitian dalam studi ini adalah akun TikTok Skintific yang secara khusus digunakan untuk mempromosikan produk cushion Skintific sendiri. Untuk data pengumpulannya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer itu diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tim marketing sosial media akun Skintific, observasi dan dokumentasi. Untuk data sekunder yang kedua diperoleh melalui publikasi nasional atau internasional, melalui artikel dan artikel jurnal. Untuk next slide atau slide terakhir, di sini ada teknik analisis data atau teknik keabsahan data. Teknik analisis data yang pertama adalah reduksi data, di mana proses ini melibatkan pengelompokan, ringkasan dan penemuan tema kelompok serta pola-pola yang penting. Tujuannya itu untuk menyusun konsep dan penjelasan terkait tema, pola, kelompokan data yang relevan. Kemudian yang kedua ada penyajian data. Langkah ini melibatkan penyusunan dan pengorganisasian data serta menjalin data satu dengan yang lain agar seluruh data terlibat dalam analisis. Kemudian ada penelitian kesimpulan itu ditarik berdasarkan hasil analisis yang mengintisarikan temuan dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan gitu. Kemudian untuk teknik keabsahan datanya, teknik ini digunakan dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi data, di mana ini melibatkan analisis jawaban subjek dengan data empiris lainnya untuk memastikan kebenaran data dan meningkatkan kredibilitas penelitian. Selain itu, uji keabsahannya dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu Ika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.